And thou shalt number 7 Sabbaths of years unto thee, 7 times 7 years, and the space of the 7 Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. Then shalt thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. In the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land, and ye shall hallow the 50th year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you, and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family. Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Video ini adalah video kedua dari seri pelajaran The Sabbath More Fully. Di bagian pertama, kita lihat bahwa pekabaran The Sabbath More Fully adalah pekabaran yang bergabung dengan pekabaran malaikat ketiga yang akan swell menjadi seruan nyaring malaikat ketiga yang memanggil keluar umat Tuhan dari gereja-gereja yang sudah jatuh. Orang-orang yang keluar adalah mereka yang belum melihat dan menerima kebenaran hari Sabat. Oleh sebab itu, mereka tidak pernah menolak pekabaran ini. Pekabaran hari Sabat tidak cukup untuk bergabung dengan malaikat ketiga agar menjadi loud cry dari malaikat ketiga. Pekabaran yang dibutuhkan ialah pekabaran hari Sabat more fully atau the Sabbath more fully. Pekabaran ini akan membuat gereja-gereja dan nominal Adventist marah karena mereka tidak bisa menyangkal kebenaran ini. Dan pekabaran inilah yang akan memanggil umat Tuhan keluar dari Babylon. Untuk mengabarkan the Sabbath more fully sama dengan mengabarkan liberty. Liberty adalah kebebasan dari yang sebelumnya mengikat atau yang membelenggu mereka. Untuk mengabarkan the Jubilee adalah untuk mengabarkan pekabaran yang membebaskan dari perbudakan, khususnya perbudakan dosa. Jubilee adalah Sabat tahun ke-50. Tahun ke-50 didahului dengan 49 tahun yang mengandung 7 tahun Sabat. 7 kali 7 tahun Sabat adalah 49 tahun. Dan tahun berikutnya adalah tahun Jubilee, tahun ke-50. Tahun itu adalah tahun kebebasan bagi setiap orang yang pernah dijual menjadi budak, yang mana mereka dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Demikian juga dengan tanah yang sudah dijual. Pada tahun Jubilee, dikembalikan kepada tuan tanah semulanya. Kita tahu Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden karena dosa. Mereka akan dikembalikan ke Taman Eden setelah mereka dibebaskan dari perbudakan dosa. Ini adalah pekabaran The Jubilee. Kita tahu bumi ini usianya sekitar 6.000 tahun. Ditambah 1.000 tahun di surga nanti, jumlahnya sebelum mendiami bumi ini dalam kondisi sempurnanya adalah 7.000 tahun setelah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Karena kita tahu bahwa 1 hari sama dengan 1.000 tahun, artinya 7 hari setelah Adam dan Hawa diperbudak oleh dosa dan dikeluarkan dari Taman Eden, mereka dengan seluruh keturunannya yang selamat akan dikembalikan ke Taman Eden. Hari Sabat adalah hari ke-7. Hari Sabat adalah peringatan bagi kita setiap hari ke-7 bahwa Adam dan Hawa dengan seluruh keturunannya yang setia akan dikembalikan ke tanah perjanjian. Jubilee dimulainya pada hari The Day of Atonement yang adalah Sabat, yang terjadinya pada bulan ke-7. Setiap 7 tahun ada Sabat tahun ke-7 pada hari The Day of Atonement. Sementara kita tahu The Day of Atonement adalah Sabatnya hari-hari Sabat atau the Sabbath of Sabbaths. Setelah 7 tahun Sabat adalah tahun pembebasan. Dan tahun Sabat atau Jubilee ini mulainya pada The Day of Atonement, Sabatnya hari-hari Sabat. Ada banyak angka 7 di sini. Sementara bilangan binatang atau tanda binatang ada banyak angka 6 atau 666. Di Imamat 25, Tuhan memerintahkan melalui Musa untuk tanahnya diistirahatkan setiap tahun ke-7. Artinya tanahnya beristirahat untuk jumlah 7 tahun dalam jangka waktu 49 tahun.
Dan tahun ke-50, tahun Jubeli, tandanya beristirahat. Pekabaran The Sabbath More Fully sama konsepnya dengan pekabaran Jubeli. The Sabbath More Fully mengabarkan pekabaran yang memanggil umat Tuhan keluar dari perbudakan dosa, sementara pekabaran Jubeli mengabarkan hal yang sama. Sabat tahunan adalah sabat peristirahatan tahunan, sebagaimana sabat mingguan adalah peristirahatan mingguan. Untuk proclaim the Sabbath more fully, itu sama dengan proclaim Jubilee atau Liberty. Untuk proclaim the Sabbath more fully ialah untuk proclaim peristirahatan tanah dan peristirahatan manusia dari pekerjaan usaha sendiri untuk menyelamatkan diri. Perlu diketahui bahwa the Day of Atonement adalah hari feast tahunan yang adalah Sabat. Sekali dalam 7 tahun, the Day of Atonement jatuhnya pada hari Sabat hari ke-7. Siklusnya adalah 7 tahun. Dan kita tahu bahwa feast tahunan ini adalah a statute forever. Dengan kata lain, feast tahunan adalah a statute. Kita akan melihat pentingnya kebenaran ini bahwa feast tahunan itu adalah statute. Apa hubungannya the statutes ini yang adalah feast tahunan dengan Sabbath more fully? Kita akan lihat nanti di pelajaran berikutnya. Jadi walaupun hari Sabat adalah hari ke-7, tapi Sabat pengertiannya lebih luas dan lebih lebar dari sekedar hari ke-7. Sabbath more fully bukan hanya mengabarkan hari Sabat hari ke-7, tetapi mengabarkan kebebasan dari perbudakan dosa dan dikembalikannya Adam dan Hawa ke Taman Eden dan bumi dan langit baru nanti, di mana bumi ini dan penghuninya akan beristirahat dari pekerjaan dosa untuk selama-lamanya. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri pertanyaan ini. Jika Tuhan acknowledge bahwa ada awalnya dari Jubilee, dan Jubilee masih harus di-acknowledge oleh umat Tuhan di akhir zaman, dan Jubilee ini dimulai pada hari Day of Atonement yang adalah feast tahunan, bukankah itu artinya bahwa Tuhan masih menandai hari the Day of Atonement setiap tahun? Bukankah hari itu ditandai tanggal 22 Oktober 1844? Tahun 1844 terjadinya jauh setelah kematian Kristus di kayu salib. Namun 22 Oktober 1844 yang adalah the time appointed untuk menandai feast tahunan ini masih berlaku. Artinya Tuhan masih acknowledge the time appointed yang berlaku bagi feast tahunan the Day of Atonement setelah kayu salib. Tanggal 24 September 2015, Pope Francis berbicara di US Congress dan hari itu adalah hari the Day of Atonement. Dan pada tahun yang sama, tahun 2015, Pope Francis katakan bahwa Jubilee yang kita tahu mulainya pada hari Day of Atonement berlakunya bulan Desember. Kalau Jubilee mulainya bulan Desember dan Jubilee mulainya pada hari the Day of Atonement, artinya sesuai dengan Pope Francis, the Day of Atonement jatuhnya pada bulan Desember. Kalau itu memang demikian, artinya Oktober 22, 1844 tidak ada artinya. Artinya Kristus tidak masuk ke bilik emas suci tanggal 22 Oktober 1844. Artinya fondasinya Seventh Day Adventist salah. Karena Tuhan masih acknowledge the Day of Atonement setelah kayu salib, sementara the Day of Atonement adalah feast tahunan sebagaimana Passover, Unleavened Bread, Pentecost, Blowing of Trumpet dengan the Feast of Tabernacle adalah feast tahunan. Artinya feast tahunan masih di-acknowledge Tuhan setelah kematian anaknya di kayu salib. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 5 ayat 8, let us keep the feast. Mari kita keep feast tahunan. Pelajaran ketiga nanti akan diuraikan lebih jelas lagi dan lebih lengkap arti the Sabbath more fully. Sampai berjumpa nanti dalam video ketiga. Muliakanlah Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. To God be the glory.